Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kali ini kita akan belajar dalam mata kuliah Kesehatan Mental dengan dosen pengampu Bapak Joni Edison MPD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip kesehatan mental. Nah, sebelum itu, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya Afna dengan NPM 2202060024. Kemudian dia Rafika Sari dengan NPM 2202060008. Selanjutnya saya sendiri Helmi Sananda dengan NPM 2202060007. Dan yang terakhir ada Gusti Levia Rindiani dengan NPM 2202060025. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita simak pemaparan materi berikut ini. Nah, yang menjadi pembahasan kita pada kali ini adalah prinsip kesehatan mental. Nah, prinsip-prinsip kesehatan mental merujuk pada hakikat kesehatan mental serta kriterianya, yaitu kondisi yang dapat membentuk hubungan antara kesehatan mental, kepribadian dengan aspek-aspek lainnya yang sangat beragam. Nah, prinsip-prinsip kesehatan mental menurut Schneider's didasarkan pada beberapa kategori. Yang pertama, itu prinsip berdasarkan hakikat manusia sebagai organisme. Maksudnya di sini adalah prinsip ini menekankan bahwa pentingnya keseimbangan fisik dan mental. Kesehatan fisik yang baik itu menjadi fondasi bagi kesehatan mental yang optimal. Selain itu, integritas berbagai aspek kepribadian seperti moral, intelektual, emosional, dan sosial juga sangat penting. Kemampuan untuk memahami diri sendiri, menerima kekurangan, serta terus berusaha untuk memperbaiki diri merupakan kunci dalam mencapai kesehatan mental. Adapun beberapa poin terkait hakikat manusia sebagai organisme dalam kesehatan mental, yaitu yang pertama yaitu kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani ini maksudnya kesehatan mental dan penyesuaian diri itu tergantung pada kondisi jasmani yang baik dan integritas organisme. Contohnya, seseorang yang rajin berolahraga cenderung memiliki mood yang lebih baik dan lebih mudah berkonsentrasi dibandingkan dengan mereka yang jarang berolahraga. Tubuh yang sehat mendukung kesehatan mental yang baik. Nah, kemudian untuk memelihara kesehatan mental ini dan penyesuaian diri, maka perilaku kita seorang individu harus sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia yang memiliki moral, intelektual, agama, dan sosial emosional. Nah, jadi harus seimbang antara moral, intelektual, agama, emosional, dan sosial untuk mendapatkan kesehatan mental dan penyesuaian diri. Contohnya, seorang individu yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan hubungan sosial yang baik. Nah, nilai-nilai moral yang dianutnya ini mendukung kesehatan mental dirinya. Kemudian, itu kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai melalui integritas dan kontrol diri. Jadi, kontrol diri ini baik dari cara berpikir, berimajinasi, memuaskan keinginan, mengekspresikan perasaan, serta bertingkah laku. Jadi, seseorang yang mampu mengontrol dirinya itu biasanya memiliki kesehatan mental yang baik. Contohnya, seseorang yang mampu mengendalikan emosi saat marah dan memilih untuk berkomunikasi secara asertif daripada agresif menunjukkan kemampuan integritas dan kontrol diri yang baik. Selanjutnya yaitu dalam mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri sangat diperlukan pengetahuan serta pemahaman diri yang luas mengenai dirinya sendiri. Karena apabila seseorang telah mampu memahami dirinya sendiri, tentu mereka memiliki kesehatan mental yang baik. Contohnya, seseorang yang mampu untuk melakukan refleksi dirinya, menyadari kekuatan dan kelemahannya, serta memahami apa yang memotivasi dirinya, memiliki self-insight yang baik. Kemudian, kesehatan mental memerlukan konsep diri. Jadi, pengetahuan dan sikap terhadap kondisi fisik kita dan psikis kita, diri kita sendiri, itu secara sehat meliputi penerimaan diri serta penghargaan terhadap status diri sendiri secara realistik dan wajar. Jadi kita perlu memiliki konsep diri yang positif untuk mendapatkan kesehatan mental yang baik.
Contohnya, seseorang yang menerima kekurangannya dan menghargai kelebihannya serta memiliki pandangan yang positif tentang dirinya, memiliki kondisi diri yang sehat. Selanjutnya, untuk mencapai kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka pemahaman diri dan penerimaan diri hendaknya disertai dengan upaya-upaya perbaikan diri atau self-improvement serta perwujudan diri. Contohnya, seseorang yang menyadari bahwa ia perlu meningkatkan keterampilan komunikasinya, tentu kemudian dia mengikuti kursus public speaking untuk mengembangkan dirinya. Itu merupakan salah satu upaya-upaya untuk perbaikan diri. Kemudian, kesehatan mental dan penyesuaian diri yang baik dalam mencapai kestabilan dapat dilakukan dengan mengembangkan moral yang luhur dari dalam diri sendiri. Misalnya, dengan mengembangkan sikap adil, jujur, semangat, integritas, rendah hati, dan sikap positif yang lainnya. Contohnya saja, seorang pemimpin yang perlu bersikap adil terhadap bawahannya, meskipun dalam situasi yang sangat sulit, itu menunjukkan integritas moralnya yang sangat tinggi. Itu dapat dikatakan dia memiliki kesehatan mental yang baik. Kemudian, pencapaian dan pemeliharaan kesehatan mental dan penyesuaian diri itu bergantung pada penanaman dan pengembangan kebiasaan yang baik. Semakin kita memiliki kebiasaan yang baik, itu biasanya semakin baik pula kesehatan mental kita. Contoh, seseorang yang memiliki kebiasaan membaca buku setiap hari, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup cenderung memiliki kesehatan mental yang baik. Selanjutnya, kestabilan kesehatan mental dan penyesuaian diri menuntut adanya kemampuan melakukan perubahan sesuai dengan keadaan, baik itu kondisi lingkungan dan kepribadiannya. Contohnya saja, seorang karyawan yang mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan perusahaan menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang baik. Kemudian, kesehatan mental dan penyesuaian diri memerlukan usaha-usaha yang terus-menerus untuk mencapai kematangan berpikir, mengambil keputusan, mengekspresikan emosi, dan melakukan tindakan. Jadi, kesehatan mental ini dapat dicapai dengan usaha secara terus-menerus. Kemudian, kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai dengan cara belajar mengatasi konflik dan frustasi serta ketegangan-ketegangan secara efektif. Jadi, orang yang memiliki kesehatan mental biasanya mereka belajar untuk bisa memecahkan suatu masalah walaupun dalam keadaan yang kurang baik. Contohnya di sini seseorang yang menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk mengatasi stres menunjukkan kemampuan untuk mengatasi konflik dan ketegangan secara efektif. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Materi yang kedua, prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungannya. A. Kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada hubungan antar pribadi yang harmonis, terutama dalam kehidupan keluarga. B. Penyesuaian diri yang baik serta ketenangan batin bergantung pada kepuasan dalam bertindak, misalnya dalam bekerja. C. Kesehatan mental dan penyesuaian diri dicapai dengan sikap yang realistik, termasuk penerimaan terhadap kenyataan secara sehat dan objektif. Selanjutnya, 3. Prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan. A. Kestabilan mental tercapai dengan perkembangan kesadaran terhadap zat yang lebih luhur daripada diri sendiri tempat ia bergantung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kesehatan mental dan ketenangan batin dicapai dengan kegiatan yang tetap dan teratur dalam hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya melalui salat dan bertawakal. Menurut Jalani tahun 2001 dan Eni Cep 2022, terdapat beberapa prinsip kesehatan mental, yaitu sebagai berikut. A. Gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki self-image memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, alam lingkungan, dan Tuhan. Yang B. Keterpaduan atau integrasi diri. Keterpaduan diri berarti adanya keseimbangan antara kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan dalam hidup, dan kesanggupan mengatasi stres. Orang yang memiliki keseimbangan diri berarti orang yang seimbang kekuatan id, ego, dan superegonya. Yang C. Perwujudan diri. Pentingnya aktualisasi diri dalam kesehatan mental, di mana orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu mengaktualisasi diri atau perwujudan potensi yang dimilikinya.
dan memenuhi kebutuhan dengan cara baik dan memuaskan. Yang D yaitu berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Kemampuan menerima orang lain berarti kesediaan menerima kehadiran, mencintai, menghargai, menjalani persahabatan, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Melakukan aktivitas sosial berarti bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pekerjaan sosial yang mengunggah hati. Menyesuaikan diri dengan lingkungan berarti berusaha untuk mendapatkan rasa aman, damai, dan bahagia dalam hidup bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Baiklah, saya akan bacakan materi selanjutnya, yaitu yang E. Berminat dalam tugas dan pekerjaan. Setiap manusia harus berminat dalam tugas dan pekerjaan yang ditekuninya. Dengan demikian, ia dapat merasakan kebahagiaan dalam dirinya dan mengurangi beban penderitaannya. Yang F. Agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Dengan agama, manusia dapat membantu dalam mengatasi persoalan hidup yang berada di luar kesanggupan dirinya sebagai manusia yang lemah. Dengan cita-cita, manusia dapat bersemangat dan bergairah dalam perjuangan hidup yang berorientasi ke masa depan. Dengan falsafah hidup, manusia dapat menghadapi tantangan yang dihadapi dengan mudah. Yang G. Pengawasan diri. Manusia yang memiliki pengawasan diri akan terhindar dari kemungkinan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum agama, adat, maupun aturan norma dalam hidupnya. Yang H yaitu rasa benar dan tanggung jawab. Rasa benar dan rasa tanggung jawab penting bagi tingkah laku karena setiap individu ingin bebas dan dari rasa dosa, salah dan kecewa. Sebaliknya, rasa benar, tanggung jawab, dan sukses adalah keinginan setiap manusia yang sehat mentalnya. Itulah materi dari saya. Nah, dari pemaparan materi sebelumnya, berdasarkan dua ahli yang mengatakan tentang apa saja prinsip-prinsip kesehatan mental, dapat kita simpulkan. Yang pertama, keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Jadi, kesehatan mental itu memerlukan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian, berbagai aspek dari kepribadian harus terintegrasi dengan baik. Kemudian, kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan segala macam perubahan dan lingkungan. Kemudian kita harus menjaga kualitas hubungan yang sangat baik dengan orang lain karena hal itu sangat penting. Kemudian spiritual, nah ini tidak kalah pentingnya bagi sebagian orang atau sebagian dari kita, mungkin tidak sebagian atau semuanya, ya hubungan dengan Tuhan merupakan hubungan yang sangat memberikan makna terhadap hidup kita dan itu juga sangat penting. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Kita sampai di penghujung video. Saya ucapkan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.